Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijanur dengan NIM 190101110747. Mata kuliah Praktikum Biokimia, dosen pengampu Ibu Istiqomah MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi prasyarat UAS Praktikum Biokimia, yang mana di dalam video ini mencakup semua praktikum 1 sampai 6. Oke, langsung saja kita simak videonya. Terima kasih. Yang pertama, praktikum 1 dengan judul uji karbohidrat 1 dengan tujuan untuk mengetahui bahan-bahan yang mengandung karbohidrat menggunakan betadine. Bahan yang pertama yaitu nasi. Berdasarkan praktikum sebelumnya, nasi yang sudah diberi air dan dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik air mineral. Yang pada awalnya nasi tersebut berwarna putih, tetapi setelah diberi tetesan betadine, nasi tersebut berubah warna menjadi biru kehitaman atau biru malam. Menurut saya itu menunjukkan bahwa nasi tersebut mengandung karbohidrat. Bahan yang kedua yaitu tahu. Tahu yang diberi air dan dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik air mineral, kemudian diaduk hingga merata dan diberi tetesan larutan betadine. Warna pada tahu yang awalnya putih berubah menjadi putih kekuningan setelah diberi tetesan betadine. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan di dalam tahu tidak mengandung karbohidrat. Bahan yang ketiga, mie. Mie yang sudah direbus dan dicampur dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik air mineral. Yang pada awalnya mie berwarna putih kekuningan, tetapi setelah diberi tetesan larutan betadine, mie tersebut berubah warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini disebabkan karena mie tersebut terbuat dari tepung. Tepung ini merupakan bahan yang mengandung amilum atau karbohidrat, jadi pada mie ini mengandung karbohidrat. Bahan yang keempat yaitu kentang. Kentang yang sudah direbus hingga matang dan dihaluskan dan dicampur dengan air, kemudian dimasukkan ke dalam gelas plastik air mineral dengan menggoyangkan gelas plastik hingga merata. Yang pada mula-mula kentang berwarna putih kekuningan, setelah diteteskan larutan betadine, kentang-kentang tersebut berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa kentang tersebut mengandung karbohidrat. Kemudian yang kelima, bahan terakhir yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis yang sudah diperas dan dimasukkan ke dalam gelas plastik air mineral, lalu diberi tetesan betadine. Setelah diberi tetesan betadine dan dengan menggoyangkan gelas plastik air mineral tersebut supaya tercampur rata, namun pada perasan jeruk nipis tidak berubah warna, tetapi warna hijau muda bening kehijauan tidak berubah warna. Ini membuktikan warna larutan jeruk nipis tidak mengandung karbohidrat. Praktikum kedua yang berjudul tentang enzim amilase. Tujuannya untuk mengetahui fungsi dan cara kerja enzim amilase pada air liur. Bahan pertama pada praktikum kedua ini yaitu air liur. Mula-mula air liur dimasukkan ke dalam gelas plastik dan warna awal dari air liur tersebut berwarna putih bening. Tetapi setelah air liur dicampur dengan larutan betadine, ternyata air liur tersebut berubah warna menjadi bening kekuningan. Hal ini menandakan bahwa larutan betadine dan liur mengandung enzim amilase. Bahan yang kedua, nasi. Mula-mula sedikit nasi yang telah dihaluskan dengan sendok dan mangkok dibuat ke dalam gelas air mineral. Yang pada awalnya nasi warna putih abu-abu, tetapi setelah diberi larutan betadine beberapa tetes, ternyata warna dari larutan nasi tersebut berubah warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa larutan nasi tersebut mengandung karbohidrat, tetapi tidak mengandung enzim amilase. Bahan yang ketiga yaitu nasi yang dikunyah selama 1 menit. Nasi yang dikunyah selama 1 menit
Nasi tersebut berwarna putih abu-abu, tetapi setelah diberi larutan betadin, larutan nasi yang dikunyah selama 1 menit tersebut berubah menjadi coklat muda. Hal ini menandakan bahwa larutan dari nasi yang dikunyah selama 1 menit tersebut mengandung enzim aminase. Bahan yang keempat yaitu nasi yang dikunyah selama 5 menit. Nasi yang dikunyah selama 5 menit dan masuk ke dalam gelas air mineral yang pada awalnya berwarna putih abu-abu, tetapi setelah diberi larutan betadin, larutan nasi yang dikunyah selama 5 menit tersebut berubah warna menjadi pink kecoklatan. Ini menandakan bahwa larutan nasi yang dikunyah selama 5 menit mengandung enzim aminase. Bahan yang kelima, yang terakhir, yaitu nasi yang dikunyah selama 10 menit. Nasi yang dikunyah selama 10 menit kemudian dimasukkan ke dalam gelas air mineral yang dimana larutan nasi yang dikunyah selama 10 menit itu berwarna putih abu-abu. Tetapi setelah nasi diberi larutan betadin, dari larutan nasi tersebut berubah menjadi pink kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa larutan nasi yang dikunyah selama 10 menit itu mengandung enzim aminase. Praktikum ketiga yaitu dengan judul Uji Reaksi Osmosis. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh larutan garam terhadap proses reaksi osmosis pada kentang. Nah, lanjut. Yang pertama yaitu bahannya kentang A dengan larutan garam. Kentang dengan larutan garam menjadi lembek dan terjadi penguraian dari segi ukuran. Ini dikarenakan kentang yang dihipotesis terhadap larutan garam sehingga air yang pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami penguraian dari segi ukuran. Hal ini menandakan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan tersebut mengalami reaksi osmosis. Bahan yang kedua yaitu kentang B dengan larutan aqueous. Kentang yang direndam dalam air aqueous menjadi semakin berat karena air masuk ke dalam kentang. Air dapat masuk karena konsentrasi kentang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi air. Kentang akan semakin besar, keras dan kaku. Hal ini tidak menunjukkan bahwa kentang yang direndam dalam larutan air aqueous tidak mengalami reaksi osmosis. Praktikum yang keempat yaitu dengan judul Uji Vitamin C. Tujuannya menganalisis dan mengurutkan buah yang mengandung kadar vitamin C tinggi. Langsung saja bahan yang pertama yaitu sari buah jeruk. Awal sebelum diteteskan sari buah jeruk, betadin berwarna coklat. Tetapi setelah diteteskan larutan sari buah jeruk dengan jumlah tetesan 35 tetesan, betadin tersebut berubah warna menjadi warna buah seperti warna sari buah yang diteteskan. Hal ini menunjukkan bahwa pada sari buah jeruk yang dimasukkan ke dalam larutan betadin tersebut mengandung banyak vitamin C. Bahan yang kedua yaitu sari buah mangga. Awal dari sebelum diteteskan, sari buah mangga betadin berwarna coklat. Tetapi setelah diteteskan sari buah mangga dengan jumlah tetesan 40 tetesan, betadin tersebut mengalami perubahan warna yang dimana pada awal betadin berwarna coklat berubah menjadi seperti warna semula pada sari buah mangga. Dari perubahan warna tersebut, hal ini menandakan bahwa pada sari buah mangga yang dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi larutan betadin mengandung vitamin C. Bahan yang ketiga yaitu sari buah pisang. Awal mula dari sebelum diteteskan larutan sari buah pisang, warna dari betadin ialah coklat. Tetapi setelah diteteskan sari buah pisang dengan jumlah 70 tetesan, betadin tersebut mengalami perubahan warna yang mula asal berwarna coklat menjadi warna buah yang sama seperti sari buah yang tidak dicampur larutan betadin. Nah, jadi hal ini tersebut dapat diketahui bahwa larutan dari sari buah pisang tersebut mengandung vitamin C dan terdapat endapan. Yang keempat, sari buah nanas. Awal dari larutan betadin tersebut berwarna coklat.
Tetapi setelah diteteskan larutan sari buah nanas dengan jumlah 80 tetesan, larutan betadin tersebut mengalami perubahan warna menjadi sama seperti larutan sari buah nanas yang semula, atau sari buah nanas yang tidak dicampur dengan larutan betadin. Dapat kita ketahui bahwa hal ini tersebut menandakan larutan sari buah nanas mengandung vitamin C dan terdapat endapan. Yang kelima, sari buah jambu. Awal mula dari larutan betadin tersebut berwarna coklat, tetapi setelah diberi tetesan larutan sari buah jambu dengan jumlah 95 tetesan, larutan dari betadin tersebut mengalami perubahan. Yang mula, warna betadin coklat berubah menjadi sama seperti warna buah yang tidak dicampur dengan larutan betadin. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa dari larutan sari buah jambu yang kita teteskan tersebut mengandung banyak vitamin C. Selanjutnya praktikum kelima dengan judul uji lipid. Tujuannya mengenal bahan makanan yang mengandung lipid. Bahan yang pertama, margarin. Dapat kita ketahui kertas HPS yang dioleskan margarin. Yang kita center menunjukkan bahwa margarin yang dioleskan di permukaan kertas HPS tersebut mengandung lipid atau lemak. Kemudian perlakuan kedua yaitu dengan cara gelas plastik air mineral yang berisi margarin tersebut kita campur dengan air. Maka dapat kita lihat bahwa margarin dan air yang dicampur di dalam gelas air mineral tersebut tidak bisa menyatu. Jadi hal ini memperkuat bahwa margarin yang kita campur dengan air tersebut mengandung lipid atau lemak. Bahan yang kedua yaitu minyak. Awal dari sebelum kertas HPS dioleskan minyak, kertas HPS berwarna putih. Tetapi setelah kertas yang dioleskan minyak tersebut mengering menjadi bening dan transparan. Hal ini menandakan bahwa kertas yang dioleskan minyak pada kertas HPS tersebut mengandung lipid atau lemak. Kemudian perlakuan kedua yaitu dengan cara gelas plastik air mineral yang sudah berisi minyak kita campur dengan air, maka dapat kita lihat bahwa minyak dan air tidak bisa menyatu. Hal ini menandakan bahwa minyak yang dicampur air tersebut mengandung lipid atau lemak. Bahan yang ketiga, kacang tanah tumbuk. Awal dari kertas HPS yang belum dioleskan kacang tanah tumbuk berwarna putih, tetapi setelah dioleskan kertas HPS tersebut menjadi bening. Hal ini menunjukkan bahwa kacang tanah sangrai tumbuk mengandung lipid atau lemak. Kemudian perlakuan kedua yaitu dengan cara kacang tanah sangrai tumbuk yang di dalam gelas plastik air mineral dicampur dengan air. Nah, jadi dapat kita lihat bahwa pada campuran kacang tanah sangrai tumbuk dengan air itu menyatu dalam catatan bahwa kacang tanah sangrai tumbuk mengandung lipid atau lemak dalam jumlah sedikit. Hal tersebut menandakan bahwa kacang tanah sangrai tumbuk mengandung lipid atau lemak. Bahan yang keempat, nasi tumbuk. Awal mula dari kertas HPS berwarna putih, setelah dioleskan dengan nasi tumbuk, kertas tersebut ternyata tetap putih atau tidak terang. Hal ini menunjukkan bahwa pada nasi tumbuk tidak mengandung lipid atau lemak. Kemudian perlakuan kedua yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam gelas plastik air mineral yang berisi nasi tumbuk tersebut, dapat kita ketahui bahwa pada nasi tumbuk yang dicampur dengan air menjadi menyatu. Hal ini memperkuat bahwa pada nasi tumbuk tidak mengandung lipid atau lemak. Bahan yang kelima yaitu bayam tumbuk. Awal mula sebelum dari kertas HPS yang sudah dioleskan bayam tumbuk berwarna putih. Kemudian setelah dioleskan bayam tumbuk, ternyata kertas HPS tersebut tidak berubah apa-apa atau tidak menjadi bening. Hal ini menunjukkan bahwa pada bayam yang ditumbuk tersebut tidak mengandung lipid atau lemak. Kemudian tahap kedua yaitu perlakuan kedua dengan cara mencampurkan bayam tumbuk dengan air di dalam gelas plastik air mineral. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa bayam tumbuk dengan air tidak menjadi menyatu dengan air. Jadi hal ini memperkuat bahwa bayam tumbuk tidak mengandung lipid atau lemak. Praktikum ke-6 yang berjudul uji karbohidrat 2.
Tujuannya mengenal bahan yang mengandung karbohidrat. Bahan yang pertama yaitu glukosa. Perubahan reaksi pada sari buah yang mengandung karbohidrat yaitu gula sebelum dipanaskan dan diberi peeling A dan B berwarna bening kebiruan, dan sesudah dipanaskan larutan gula berwarna hingga kemerahan. Yang kedua yaitu sari buah semangka. Larutan sari buah semangka mengalami perubahan warna ketika dipanaskan menjadi kuning dan terdapat endapan. Adanya endapan tersebut kemungkinan karena sari buah semangka dapat bereaksi positif terhadap larutan peeling A dan peeling B. Dengan demikian, sari buah semangka mengandung glukosa atau karbohidrat. Bahan yang ketiga yaitu sari buah jeruk. Larutan sari buah jeruk mengalami perubahan warna menjadi jingga muda dan terdapat endapan. Adanya endapan tersebut kemungkinan karena sari buah jeruk dapat bereaksi positif terhadap larutan peeling A dan peeling B. Dengan demikian, sari buah jeruk mengandung glukosa. Bahan yang keempat yaitu sari buah pisang. Larutan sari buah pisang mengalami perubahan warna menjadi jingga dan terdapat endapan. Adanya endapan tersebut kemungkinan karena sari buah pisang dapat bereaksi positif terhadap larutan peeling A dan peeling B. Dengan demikian, sari buah pisang mengandung glukosa. Yang kelima, sari buah nanas. Larutan sari buah nanas mengalami perubahan warna menjadi kuning pekat dan terdapat endapan. Adanya endapan tersebut kemungkinan karena sari buah nanas bereaksi positif terhadap larutan peeling A dan larutan peeling B. Dengan demikian, sari buah nanas mengandung glukosa. Yang keenam yaitu sari buah pepaya. Setelah sari buah pepaya ditambahkan dengan air serta peeling A dan B, warna yang terjadi adalah hijau kekuningan. Setelah dipanaskan dalam water bath yang bersuhu 90 derajat Celcius selama 10 menit, terjadi perubahan warna menjadi jingga keruh dan terdapat endapan mengandung glukosa. Bahan yang terakhir yaitu sari buah mangga. Setelah dipanaskan, larutan sari buah mangga yang sudah dicampur dengan peeling A dan B, warnanya berubah lagi menjadi jingga, terdapat endapan. Hal ini menunjukkan bahwa sari buah mangga memiliki kadar glukosa yang cukup tinggi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.